kabar semuanya? Hari ini kita membahas yang sering dipertanyakan. Semua yang dibahas itu yang sering dipertanyakan ya, Mam. Jadi hari ini mau bahas khusus gimana sih cara mompa untuk ibu rumah tangga yang full DBF. Pasti makin penasaran kan? Tapi sebelumnya kalian wajib subscribe dulu. Nah, kita langsung aja masuk ke gimana sih cara mompa. Apa yang aku lakuin dulu sampai ASI itu bisa banyak. Padahal aku juga breastfeeding mom kayak gitu kan, full. Ya nggak full di rumah sih, aku juga kerja, tapi maksudnya aku masih bisa nyetok-nyetok kayak gitu. Jadi yang pertama itu memang butuh komitmen. Ingat ya, mompa ASI, mengasihi, semuanya itu butuh komitmen. Dimanapun kita tuh sebenarnya kita butuh komitmen. Mau kerja jadi orang sukses juga kita butuh komitmen, bener kan? Mau punya anak pun juga harus butuh komitmen loh, iya kan? Nah jadi makanya tuh kalian setting dulu komitmen kalian, betul-betul harus maksudnya disiplin sama waktunya kayak gitu kan. But sometimes aku tahu kita ibu rumah tangga tuh nggak melulu bisa harus kamu harus gini. Aku tahu karena anak juga kondisinya nggak bisa diprediksi, rumah juga kondisinya nggak bisa diprediksi, bahkan kadang pak suami pun kondisinya nggak bisa diprediksi, bener kan? Memang kita harus lebih fleksibel kayak gimana, tapi itu semua bisa diganti. Nah jadi kayak gini, kalau aku dulu Mam, aku itu bikin jadwal yang pasti ya Mam. Jadi misal dari jam 2 ke jam 4, jam 6, jam 8, jam 10 seperti itu sampai sehari 12 kali. Di situ selama sehari 12 kali di jam yang pasti itu aku pasang alarm. Jadi kalau kalian lihat di handphone aku tuh sampai ada 12 kali alarm. Jadi setiap jam 2 tuh alarmku bunyi kayak gitu. Jadi setiap jam-jam itu aku pompa gitu loh. Jadi aku bikin jam ini yang paten, mengasihi, menyusuinya ini yang mengikuti kayak gitu. Jadi menyusui ini semaunya Marvel, jam berapapun aku kasih, tapi jam pompaku ini paten. Karena apa? Ketika kalau misal kita mengikuti, kita balik ya, jam pompanya ini yang ngikutin menyusui itu jadi bingung banget, jadi acak-acakan lah. Kalian nggak akan tahu kayak gini nanti ujung-ujungnya apa, aduh keskip lagi jam pompanya kayak gitu kan. Makanya better dengan jam yang pasti, ini akan memudahkan kalian. Jadi pertama setting dulu jam yang pasti untuk kalian. Misal nih kalian boleh kayak gini ya, nggak perlu terlalu ekstrim kayak aku. Misal kalian mau mulai dengan sehari 4 kali, karena gimana pun juga kalau misalnya kalian full DBF ya Mam, kalian full nyusuin langsung ya. Di sini aku garis bawain ya, full nyusuin langsung tuh berarti anak kalian nggak minum pakai botol, berarti anak kalian itu tidak minum dengan sufor seperti itu. Jadi full nyusuin langsung kan otomatis juga payudara udah terangsang dari mulut bayi sendiri. Nah tujuannya kita mompa ini kan sebenarnya kita mau lebih aja kayak gitu kan, kita buat berjaga-jaga lah, kita pengen lebih banyak kayak gitu kan, karena kadang tuh kita selalu merasa ASI kita tuh nggak cukup. Nah, jadi kalian bikin jadwal yang pasti dulu. Boleh start dari misal aku sehari 4 kali, nggak apa-apa, jalani dulu sehari 4 kali. Nanti kalau misal kalian udah terbiasa dengan sehari 4 kali, kalian mau naikkan sehari jadi 6 kali, naikkan nggak apa-apa, perlahan-lahan aja naiknya, nggak usah terlalu ekstrim kayak aku pun nggak apa-apa gitu loh. Nah misal 4 kali pun ya kalian atur jamnya 24, kita sehari 24 jam, kalian bagi aja, bagi 4 berarti kurang lebih 6 jam jaraknya kayak gitu. Itu kalian atur jamnya mau jam berapa dengan pasang alarm seperti itu kan. Nah kalau semisal nih ya Mam, tiba-tiba aku waktu habis mompa anakku bangun terus payudaraku lembek Mam, terus gimana kayak gitu kan. Nah sebetulnya yang Mami harus tahu, ASI kita itu akan selalu diproduksi. Kalian ingat ya, ASI kita tuh akan selalu diproduksi selama selalu ada permintaan. Kadang yang bikin ASI kita tiba-tiba jadi seret, baby jadi rewel itu karena pikiran kita sendiri. Jadi kita tuh sering langsung kayak, aduh mati deh, payudaraku udah lembek, aduh mati anakku minumnya cukup gak ya, aduh mati gini ya, aduh mati itu Mam, itu yang bikin kalian tuh jadi nggak relax. Akhirnya apa? Otomatis baby kalian tuh bisa ngerasain loh energi kalian ketika kalian nggak relax, detak jantung kalian ketika kalian nggak relax, akhirnya dia jadi rewel kayak gitu loh. Dan itu pikiran alam bawah sadar yang kayak kalian tuh akhirnya ngomong ke tubuh, ASIku seret, aduh mati, ASIku nggak keluar, aduh mati. Jadi itu tuh kayak misalnya apa yang kita bicarakan itu adalah apa yang akan terjadi. Kan banyak ya orang ngomong itu sama apa yang kita pikirkan di alam bawah sadar kita itu sebetulnya kayak kita kontrol ke tubuh kita info ke tubuh kayak gitu. Kita adalah penguasa tubuh kita. Jadi apapun yang mau tubuh kita lakukan untuk kita harus kontrol, kita pegang kontrolnya gitu. Jadi daripada kalian waktu anak kalian misalnya habis pompa tiba-tiba payudara lembek, kalian bantu pegang kan, karena ketika payudara lembek itu mungkin kondisinya lebih berat kan, karena kan jatuhnya ke bawah gitu ya. Kalian boleh bantu pegang putingnya dengan baby nemenin seperti itu kan. Kalian bantu pegang, terus kalian rilekskan diri kalian sounding anak kalian, adik neneknya pinter ya, maaf ya payudaranya mami lembek karena mami barusan pompa, mami pompa supaya
ya ASI buat adik makin banyak. Yuk adik bantu ya, bantu rangsang lagi supaya ASInya lebih banyak. Jadi nanti mami punya persediaan ASI yang banyak untuk adik, kayak gitu ya kan. Kalian ucapkan hal itu, support hal itu, anak kalian tuh ngerti gitu. Jadi setelah kalian bisa kayak setting waktu, terus juga atur pikiran mom supaya kalian tuh terus relax. Memang aku tahu ini nggak gampang ya untuk mengatur pikiran itu ya, tapi kalian harus ingat gini, kan ASI itu diproduksi di pikiran kita. Ketika pikiran kita itu happy, ketika pikiran kita relax, itu otomatis ASI kalian tuh kalian nggak usah minta, aduh ASIku gini, itu pasti akan langsung dikasih seperti itu. Jadi setelah kalian setting waktu, kalian atur pikiran. Yang ketiga ya tentunya kalian harus maksudnya cek juga kira-kira baby kalian ini ngempeng atau enggak, kayak gitu ya. Karena gini, ketika baby kalian tuh asik ngempeng, terus kalian juga mumpanya misalnya sehari cuma 2 kali 3 kali, padahal kalian full DBF ya, tapi baby kalian ngempeng, itu juga akan mempengaruhi produksi ASI. Karena gimana pun juga baby yang ngempeng itu dia nggak ngenyot, otomatis kalau dia nggak ngenyot nggak ada permintaan dong, dan kalau nggak ada permintaan ya nggak ada supply, simpelnya seperti itu. Nah terus yang sering juga jadi pertanyaan itu, aku kan masih sibuk mom, kayak gini harus masih urus ini, kadang baby rewel, kadang gini. Nah makanya dia aku bilang gini, kalau misal kalian ada bantuan di rumah itu mungkin lebih enak ya mom. Jadi kalian bisa minta tolong ke mertua, ke orang tua, ke saudara untuk menjagakan bentar. Karena lebih baik tuh gini, kalian pompa per 10 menit, 15 menit itu nggak apa-apa, tapi dilakukan sesering mungkin daripada kalian pompa tuh sampai lama-lama banget, tapi tuh sehari cuma 3 kali 4 kali kayak gitu. Terus sekarang juga yang jadi pertanyaan, gimana kalau aku ibu rumah tangga tapi anak aku tuh minumnya DBF juga, dari botol juga, terus gimana aku cara ngatur pompanya? Nah seperti itu kan. Jadi gini, kalau semisal kalian ibu rumah tangga yang anak juga DBF tapi juga minum dari botol, tetap kalian pertama harus atur jadwal. Sebisa mungkin kan gini nih, baby nenen itu nanti tuh lama-kelamaan sudah ada waktunya, ada alurnya sebetulnya tuh. Nah lebih baik kalian disiplinkan waktu baby kalian, jam tidurnya dia, jam neneknya dia, itu lebih baik kalian disiplinkan ketika nanti anak kalian semakin gede kayak gitu kan. Itu juga akan memudahkan kalian untuk ngatur waktunya anak kalian seperti itu kan. Tapi kalau baby baru lahir kan nggak bisa, apalagi kalau growth spurt kadang setengah jam sekali, 1 jam sekali. Nah gimana nih cara aku mompanya gitu kan. Nah itu bisa kalian kayak gini, ya itu tadi diatur waktunya per 2 jam sekali, per 3 jam sekali kalian atur waktunya. Jadi kalau misal baby kalian misal nih mau neneknya sama botol gitu ya, kalau di jam kalian kasih anak kalian botol itu wajib kalian pompa, karena di jam kalian kasih anak kalian botol itu payudara kalian nganggur, bener kan? Jadi di jam itu kalian wajib pompa supaya apa? Supaya payudaranya tetap terus terangsang gitu loh. Karena ketika anak kalian minum ASI dari botol, berarti kan payudara kalian nganggur, gak ada sinyal permintaan, otomatis itu bisa nurunin supply karena tubuh akan bacanya, oh ini sudah nggak butuh sebanyak lagi gitu, sudah nggak butuh sebanyak babynya nenek kayak gitu. Makanya sebisa mungkin walaupun anak kalian itu minumnya pakai botol dan DBF juga, tetap kalian atur jaraknya, sesuaikan dengan usia anak kalian. Usia anak sampai 5 bulan itu kan masih nenek per 2 jam sekali kan, jadi kalian tuh bisa tetap pompanya itu per 2 jam sekali juga gitu loh, selama kalian tinggal anaknya, selama kalian kasih anak kalian botol seperti itu. Dan sebenarnya yang paling efektif ya, aku kasih tips sedikit, itu ketika anak kalian nenen, kalian pompa sebelahnya. Karena itu tuh sebenarnya kalian tuh kayak nenenin anak kembar, karena kan dua-duanya langsung terangsang ya. Dan ketika yang satu LDR, yang satu juga akan LDR. Nah itu yang akan bikin ASI kalian makin banyak lagi. Jadi intinya itu kalian tetap gimana pun ASI itu ya, kalian mau pakai booster ASI apapun, semahal apapun, sebagus apapun, untuk bikin ASI kalian banyak, untuk bikin ASI kalian itu lancar, bikin ASI kalian tuh berkualitas, itu sebetulnya tuh kalian cuma butuh atur jadwal gitu. Kalian harus ingat ya, semakin sering payudara kalian dikosongin, itu sebetulnya lemak-lemaknya itu semakin banyak loh untuk anak-anak kalian seperti itu. Jadi dengan ngatur jadwal, dengan sering-sering pengosongan payudara, dengan kita disiplin, dengan kita lebih relax, itu sebetulnya tuh udah lebih dari cukup untuk bikin. Nah sekarang ada Marvel nih, tadi Marvelnya bangun jadi kekan dulu. Nah jadi mami-mami sebetulnya untuk kalian mau bikin ASI kalian itu banyak, jadi sebetulnya kita itu nggak butuh ASI booster yang sampai gimana-gimana kok, untuk mau bikin ASI kita banyak, untuk mau bikin ASI kita berkualitas, untuk mau bikin ASI kita yang lemak-lemaknya banyak. Itu ya dengan kalian tuh
DBF plus pompa itu justru akan makin maksimalin produksi lemak-lemak ASINya ini gitu loh. Karena semakin sering payudara kita dikonsumsi itu lemak-lemaknya itu justru semakin banyak, dan ASI kita tuh kalau lemak banyak ya otomatis makin berkualitas dong, makin bagus dong, makin oke buat gedein anak kita kayak gitu kan. Jadi walaupun kalian ibu rumah tangga, kenapa sih aku selalu saranin tetap pompa itu, karena tujuannya tuh kayak gini loh, kita nggak tahu ya kondisi kita tuh kedepannya kayak gimana. Kayak aku kemarin tiba-tiba sakit, mencret, nggak bisa nyusuin karena minum antibiotik, mau gimana lagi, masa kita langsung stop nasi, bener kan? Itu nggak tahu loh terjadi waktu ketika Marta udah usia 15 bulan gitu kan. Makanya kenapa tetaplah boleh berjaga-jaga kita punya ASI gitu loh, karena kalau bisa nggak kepake gimana ya, nggak masalah kan, anak kita sudah minum langsung dari pabriknya, bener kan? Jadi kan intinya kalau kebuang pun juga nggak ada masalah, nggak ada ruginya untuk kita gitu loh. Tapi untuk kedepannya misal ada hal-hal yang urgent kayak gitu tuh, itu kepake banget kayak gitu. Jadi mami-mami sebisa mungkin walaupun kalian tuh sudah kalian tuh ibu rumah tangga, tetap untuk ASI yang banyak, untuk ASI yang berkualitas, ASI yang bagus, itu kita harus balik lagi ke prinsip ASI, yaitu supply sama dengan demand. Dimana kalau kita mau disuplai, diberi tubuh ASI yang banyak, ya kita harus sering-sering bikin permintaan. Selain dari kenyautan baby, bisa dibantu dengan pompa. Pompa bukan karena ASInya udah banyak, tapi dipompa supaya ASInya lebih banyak. Oke, sekian dulu onti-onti semuanya. Onti-onti, kalau ada yang masih bingung, yang mau ditanyain, jangan lupa komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe gitu ya. Thank you onti-onti, kasih bye.